Atas nama majelis yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk ibadah yang boleh kita laksanakan pada hari ini. Saudara-saudara, kata leben memakai cara itu. Bahkan kata leben bisa juga seperti kita pasang jerat kalau nangkap babi hutan. Babi hutannya nggak tahu di situ ada jerat, dia kemudian kena jerat. Itu juga kata leben. Tapi untuk orang Kristen, kata lebennya bukan seperti itu. Kata leben yang sepoi-sepoi, yang lembut. Bujuknya halus, ya. Bujuknya karena begini, membujuk orang Kristen untuk mengikuti apa yang dimau iblis tidak boleh lagi dengan cara kasar. Tidak boleh lagi dengan terang-terangan, harus pelan-pelan, harus dibujuk-bujuk, harus diusap-usap. Jangan, gak usah ke gereja. Sedikit demi sedikit diusap, itu yang disebut kata leben di sini. Saudara-saudara, untuk kita maju dalam iman, itu cobaannya banyak. Tapi puji Tuhan kita bersyukur selain kita diberikan iman, kita diberikan akal. Oleh sebab itu poin kedua, Tuhan mengutus murid-murid, mengutus gereja. Dia mengatakan, aku mengutus kamu sebagai domba ke tengah-tengah serigala. Ayat ini sering sekali kita dengarkan. Saya juga beberapa kali merenungkannya, baik di renungan yang saya share di grup-grup maupun juga dalam khotbah-khotbah saya. Tapi yang saya mau jelaskan begini, saudara-saudara, jangan pernah menjadi domba yang berbulu serigala. Ya, jangan pernah domba yang berbulu serigala. Kita diutus tetap sebagai domba ke tengah-tengah serigala. Domba tetap domba. Dan saudara tahu, kita diutus di sebuah lokasi hidup yang penuh ancaman. Kita tetap domba, tapi di sebuah dunia yang serigala. Hidup ini adalah bagaikan serigala, saudara-saudara. Kemarin saya membayangkan bagaimana sih domba berbulu serigala. Contoh-contohnya banyak di internet. Tapi bagaimana kalau misalnya ya Pak Jemi, dia kan domba ya, tapi wajahnya Pak Jemi. Kita buat berbulu serigala begitu ya. Lucu kali ya, nanti kita buat ya. Nah, ya nanti kita buat ya. Ya, kita buat ya. Pak Jemi mukanya seperti ini ya, tapi berbulu serigala. Paling-paling yang kita sedikit kreasi hidungnya begitu ya. Hidung serigala jadinya. Saudara-saudara, kita tidak pernah dikehendaki oleh Tuhan menjadi serigala. Apalagi domba berbulu serigala. Nah, kalau menjadi domba di dunia serigala, itu kan kita bisa jadi bulan-bulanan. Kita bisa menjadi korban. Karena itu Tuhan mengatakan, pakai otak, cerdik seperti ular. Cerdik seperti ular. Cerdik seperti ular tahu artinya lihai, licik seperti ular. Liciknya ular berhasil membuat Hawa jatuh ke dalam pelukannya, ke dalam penaklukannya. Yang tadinya dia tidak mau makan buah terlarang, pada akhirnya dibujuk berhasil. Dibujuk berhasil. Pernah mengalami bujukan-bujukan seperti itu? Sampai gereja kita udah tinggalkan, sampai kemudian tidak lagi kita melayani, lupa tanggung jawab, ya, lupa dengan tugas-tugas kita. Itu Anda sedang berada dalam bujukan-bujukan dari diabolos. Diabolos itu iblis. Saya suka menyebut iblis dengan kata diabolos karena diabolos itu pembohong, pemfitnah, penipu, semua yang jahat. Itu adalah cerminan dari diabolos. Iblis nama lainnya adalah diabolos. Nah, kita tiap hari dalam godaan seperti itu. Tuhan mengatakan, cerdiklah seperti ular. Ya, yang kemudian bisa menguasai situasi. Oleh karenanya, teruslah maju kalau ada sesuatu yang berat atau menjadi tantangan, pakai otak. Berdoa, beriman, tapi pakai akal. Pakai akal. Ya. Namun ketika kita menggunakan akal, kata Tuhan Yesus, tulus seperti merpati. Cerdik sih cerdik, tapi jangan rugikan orang lain. Ular cerdiknya itu licik karena dia mengorbankan orang lain. Cerdik adalah bagaimana kita menyiasati kehidupan ini, tetapi dengan tetap tulus seperti merpati. Jangan sampai orang lain rugi. Nah, saya dalam banyak fase pelayanan saya menggunakan hal itu.
menggunakan hal itu. Ya, dulu waktu dulu masuk di Palu, saya pernah cerita ini, dan Papa Revi, Pak Erik tahu situasi di Palu waktu kami masuk dulu ada dua kubu, ya, ada dua kubu. Nah saya lalu masuk ke dalam kubu-kubu itu dan saya melakukan satu pendekatan begini, bahwa kita tidak mau berpikir ke belakang, kita harus berpikir ke depan. Nah puji Tuhan terjadi pertemuan di SD GKST Immanuel Palu. Maka di sanalah kita kemudian bisa berjumpa satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Nah karena beberapa senior dulu mengatakan, kalau kita mau supaya suatu konflik itu bisa diketemukan, maka kemudian masukilah kehidupan mereka. Taulah perasaan-perasaan mereka. Lalu kemudian tawarkan sebuah perasaan yang lebih mulia, yaitu perasaan dan pikiran Kristus. Kan begitu Filipi 2 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya, lalu menjadi sama dengan manusia, bahkan bukan menjadi sama dengan manusia, rela mati dan menderita, lalu dia ditinggikan setinggi-tingginya, sehingga sekali waktu kelak semua lutut akan bertelut untuk mengaku bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat. Suatu premis yang akan menjadi benang merah pelayanan kita. Jadi kalau kita mau melaksanakan pelayanan, inilah garisannya. Bahwa kita akan mengikuti teladan Kristus. Yang terakhir saudara-saudara, jadilah para pemuda yang siap bekerja. Ya, bukan cuma banyak bicara, tapi juga banyak bekerja. Pernah mendengar anekdot mengenai attitude masyarakat di negara-negara yang ada di dunia? Ada anekdot yang berkata begini, sedikit bicara, sedikit kerja, itu masyarakat Angola. Ya, katanya. Nah, lalu kemudian sedikit bicara, banyak kerja, itu masyarakat Jepang dan Korea. Betul. Ya, mereka itu kalau kerja memang kuat, sedikit bicara. Tapi banyak bicara, banyak kerja, itu adalah orang Amerika dan Inggris. Amerika dan Inggris, ya. Lalu yang keempat, banyak bicara, sedikit kerja. Itu orang yang dicari sampai hari ini. Terus maju, peran semua kita, pemuda, dan biarlah semboyan yang digaungkan di GKST, itu akan menjadi semboyan kita juga. Pemuda GKST, bagaimana? Pemuda GKST, pasti bisa. Ya, lalu kita mengajukan pertanyaannya bagaimana? Pemuda GKST? Nah, pemuda GKST? Pasti bisa? Ya, kalau dibalik bisa juga begitu ya. Tuhan memberkati kita, amin. Persembahan pujian dari Murion Mosau. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu menyebut merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku,
dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu menyebut merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu menyebut merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Terima kasih Eki Morion Mosau. Tuhanlah yang dimuliakan atas pujiannya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita secara responsorial sebagaimana tertera dalam liturgi. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara responsorial demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Pujian dari Voka Group Majelis. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan.
jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita dukung doa Ibu Listin Pamona yang biasa kita sapa Mace. Dia dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Cipto. Mari kita dukung terus di dalam doa. Demikian juga rekan sepelayanan kita, Diaken Risma Tadayu, pasca operasinya yang lumayan mendadak lalu, tapi puji Tuhan bisa dilewati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang menyertai kami di tempat ini. Sejak kami mempersiapkan diri, tiba di lokasi ini, bahkan mengikuti kegiatan, dari kegiatan yang satu ke kegiatan yang lain sampai tadi malam. Bahkan boleh beribadah minggu bersama-sama saat ini. Sungguh indah karya kasih-Mu yang boleh kami saksikan. Suasana, alam, udara begitu menakjubkan untuk kami renungkan sebagai manusia. Siapakah kami ini Bapa? Kami hanyalah butiran debu yang tak punya makna apa-apa. Tetapi boleh Engkau perlihatkan kebesaran kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur atasnya. Demikian juga Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah Engkau retangkan di sejarah pelayanan Persekutuan Pemuda GKST sejak berdirinya 20 Juli 1949 sampai pada masa kini. Kami telah berusia 73 tahun. Ya Bapa di surga, seluruh pemuda, termasuk kami pemuda GKST Gloria Jakarta, mengucapkan puji dan syukur kepadamu atas penyertaan Tuhan yang tiada tara telah dialirkan di sepanjang gerakan pelayanan para pemuda. Kami memohon Tuhan berkatilah para pemuda untuk mengembangkan pelayanan mereka dalam kemampuan-kemampuan yang telah Tuhan taruhkan di setiap masing-masing pribadi. Biarlah talenta-talenta yang beragam itu dipersatukan menjadi kekuatan yang besar untuk menyatakan kesaksian kami melalui pelayanan gereja-Mu GKST. Tuhan memberkati seluruh pengurus pemuda sinode, klasis-klasis, bahkan juga pengurus pemuda di jemaat-jemaat. Tuhan memberkati pengurus pemuda GKST Gloria bersama seluruh pemuda. Kiranya oleh kekuatan yang mempersatukan mereka, mereka akan bergerak Bapa untuk menjumpai wilayah-wilayah pengabdian mereka yang akan mereka kreasikan lagi, yang akan mereka bentuk lagi. Lalu di sanalah akan terjadi perpaduan, komitmen dan tindakan nyata serta pengurapan Tuhan yang melahirkan keajaiban-keajaiban hidup. Tuhan memberkati seluruh pemuda. Tuhan berkatilah jemaat GKST Gloria Jakarta dengan seluruh pelayanannya. Tuhan memberkati kami yang penuh kekurangan-kekurangan ini. Tapi kami tahu Engkau memanggil kami untuk melakukan pekerjaan-Mu yang kudus. Tuhan tolonglah kami yang penuh kekurangan. Tuhan tolonglah kami yang tidak layak. Supaya oleh pelayanan-pelayanan yang Engkau gerakan melalui tindakan-tindakan pelayanan kami dengan berbagai aspeknya akan melahirkan damai sejahtera bagi semua orang yang dilayani. Saat ini kami berdoa Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Nining Tadiulu, Bapak Gerlam Budi Ruagadi untuk persiapan operasi tahap keduanya, Saudari Stevi Taluari di Poso, Ibu Erna Puumbatu di Sentul, anak Laki Marbun di Hambalang.
Kami mendoakan juga Saudari Lani Bajaji, Saudara Jimmy Ento. Tuhan, kiranya Engkau menyertai, menguatkan mereka. Kami doakan Ibu Listin Pamona Tuhan, yang sekarang dalam keadaan sakit, dalam penanganan intens pihak dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ya Tuhan, kami berdoa, berkatilah, nyatakanlah kuasa kasih-Mu atasnya. Kami mendoakan juga Ibu Anami Inka, kami mendoakan Diaken Risma Tadayu, kami juga mendoakan Ibu Po Mauka. Tuhan berkatilah. Kami juga mendoakan Jovelyn, anak Jovelyn Prabowo, yang tadi pagi berangkat menemui dokter karena kondisi kesehatannya yang kurang baik. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk semua saudara-saudara yang dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan perawatan untuk pemulihannya, termasuk Ibu Cindy Pangemanan yang boleh hadir di tengah-tengah kami, bahkan menyampaikan pelayanannya. Tuhan memberkati semua saudara-saudara yang sakit dan dalam pemulihan. Kami juga mendoakan mereka, Ibu Velma Pasua Valenta dalam pemulihan, Bapak Rosano Robert Bungkundapu, Saudara Willy Bow, Bapak Hans Tondawani, Evelyn Putri Ranuntu yang sudah menjalani masa pemulihannya di Poleganyara setelah boleh melewati proses pengobatan yang panjang di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tuhan berkatilah, Tuhan kiranya beranugerah di tengah-tengah saudara-saudara kami, sehingga proses pemulihannya akhirnya melahirkan kekuatan yang baru. Kami mendoakan semua orang tua kami, jauh maupun dekat dengan kami. Tuhan tolonglah mereka dan berkatilah mereka. Kami mendoakan saudara-saudara kami, saudara-saudara yang ada di dekat kami maupun jauh dari kami. Tuhan, Engkau menyertai. Kami mendoakan semua anak-anak kami. Tuhan pimpin mereka dimanapun berada dalam pertumbuhannya. Kami mendoakan mereka yang berulang tahun, tanggal 19 Juli 2022, Bapak Aan Karma Patra Toli. 19 Juli, Jessica Esther Monai. 21 Juli, Pendeta Dian Petigu. 21 Juli, Bapak Yason Inka atau Bapak Yowel. 21 Juli, Saudara Refli Tamalagi. 21 Juli, Bapak Immanuel Kampu. Tuhan menganugerahkan kasih, damai, dan keselamatan di tengah-tengah kehidupan mereka menjalani bentangan waktu yang telah Tuhan anugerahkan kepadanya. Tuhan memberkati. Kami mendoakan semua keluarga-keluarga yang terus berjuang untuk pemulihan ekonominya. Kami mendoakan pelayanan-pelayanan kami di berbagai bidangnya melalui pelayanan kategorial maupun non-kategorial. Tuhan memberkati semua pengurusnya. Tuhan, Engkau memberkati semua panitia-panitia di lingkungan kami, panitia pembangunan. Kami mendoakan panitia rapat klasis Pomona Utara. Tuhan memberkati seluruh upaya penggalangan dana dan persiapan-persiapan. Tuhan memberkati juga panitia pemekaran pos kebaktian Cibubur yang mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka pemekaran pos pelayanan GKST Cibubur menjadi jemaat GKST Mandiri tanggal 31 Juli yang akan datang. Tuhan memberkati pihak sinode dan pendeta klasis Pomona Utara yang akan datang dalam rangka acara ini. Tuhan, kami mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah, para tenaga aparat, bahkan juga tenaga medis. Kami mendoakan semua Tuhan Engkau menyertai. Berkati bangsa kami yang besar ini, berkati agama-agama yang ada di dalamnya, berkati kelompok-kelompok, komponen-komponen. Kiranya kami akan tetap menjadi satu kesatuan NKRI dalam membangun negeri kami ini. Tuhan, kami mendoakan pelayanan GKST, Tuhan Engkau memberkati majelis sinode, Tuhan memberkati seluruh pendeta, penginjil, majelis, semua orang yang telah menerima pelayanannya. Bapa, saat ini kami mendoakan keluarga Nguru atas kedukaan yang terjadi. Tuhan kiranya menghiburkan mereka. Kami mendoakan saudara Novita Tampoma yang berpraktek di tempat kami. Tuhan kiranya Engkau memberkati seluruh prakteknya, dan bila nanti dia akan menyelesaikan, kami berdoa Tuhan memberkati dia dalam proses studi selanjutnya. Ya Bapa di surga, kami mendoakan saudara-saudara kami yang berdoa saat ini. Tuhan Engkau memberkati.
Engkau menyertai baik yang beribadah di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming ini. Kiranya kekuatan dan kasih Allah akan melingkupi kami bersama-sama. Kami mendoakan saudara Rahino Gintu yang biasa kami saparan, yang mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat yang mengalir dalam kehidupannya. Tetapi juga kami berdoa di tengah-tengah kegundahan hatinya berkaitan dengan abangnya atau kakaknya yang belum ditemukan sejak kemarin pergi dari rumah. Oh Tuhan, kami berdoa, Tuhan sertai. Tuhan, Engkau menyertai kakak terkasih dari Ran sehingga pada saatnya nanti dapat ditemukan. Tuhan melindungi kakak dari Ran ini dimanapun dia berada. Semua orang yang bersyukur, semua orang yang mendedikasikan dirinya untuk kemajuan dan kemudian pelayanan dalam rangka pengutusan kami di tengah dunia ini untuk menyatakan kasih dan kehendak Tuhan. Akhirnya Bapa di sorga, pakailah kami para jemaat-Mu, baik pemuda maupun jemaat secara umum, untuk menjadi tangan Tuhan, berbagi kasih kepada siapapun yang membutuhkan. Ada banyak orang yang menderita di sekitar kami. Tuhan, biarlah oleh gerakan kuasa daripada Tuhan, kami boleh menjadi saluran berkat kepada mereka. Inilah doa kami Tuhan. Kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian berturut-turut. Yang pertama, Komisi Bapa, Persekutuan Bapa. Yang kedua, dari pemuda. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak-Bapak. Bapak-bapak ini kalau persiapan biasanya suka kacau nyanyinya, tapi kalau dadakan malah bagus begitu ya. Oke, persembahan pujian berikutnya dari pemuda. Syek. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi
Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Selamat mempersembahkan. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umat-Nya. Habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Untuk mendoakan persembahan, jemaat dijemput berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk. Pokok-pokok warta jemaat Minggu 24 Juli 2022. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 24 Juli 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari ini, Pendeta Pinehas Jenjengi, para majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera, dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 10.00 WIB, pelayan firman
Pendeta Klasis Pamona Utara. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara live streaming melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 18 Juli sampai dengan 24 Juli 2022. Ulang tahun kelahiran 19 Juli Bapak Aan Karma Patratoli, 19 Juli Jessica Esther Monai, 21 Juli Ibu Pendeta Dian Patigu, 21 Juli Bapak Yason, 22 Juli Bapak Joni Kampu. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Dalam rangka menunjang misi pelayanan GKST Jemaat Gloria Jakarta dan pos-pos pelayanannya, Majelis Jemaat telah membagikan kartu persembahan tetap bulanan kepada anggota jemaat dan simpatisan. Untuk penyerahan persembahan tetap bulanan dapat diserahkan langsung kepada bendahara atau mengirimkannya ke rekening jemaat. Mari kita menunjang pelayanan kita dengan mengambil bagian dalam mengisi kartu persembahan tetap bulanan. Semoga Tuhan berkenan dan memberkati kita atas keikhlasan kita. Kita mengucap syukur kepadanya. Penetapan panitia dan badan pelayanan disampaikan bahwa dalam ibadah minggu hari Minggu 7 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB, tempat Kapel Rumah Sakit PGI Cikini, majelis akan menetapkan beberapa kepanitiaan dan badan pelayanannya, yakni 1 anggota baru panitia pembangunan, sehubungan dengan pengunduran beberapa personil panitia pembangunan karena bergabung dengan pos pelayanan Bekasi kelak akan menjadi jemaat GKST Haleluya Jakarta Timur, maka majelis akan menetapkan personil penggantinya. 2 anggota baru BPPJ terkait dengan beralihnya beberapa anggota BPPJ GKST Gloria Jakarta ke GKST Pos Pelayanan Bekasi kelak akan menjadi GKST Jakarta Timur, maka majelis akan menetapkan personil penggantinya. Ketiga, panitia Hari Raya Gerejawi dalam rangka mempersiapkan ibadah dan perayaan hari-hari besar gerejawi, yaitu ibadah dan perayaan HUT GKST yang akan dirangkaikan dengan padungku di bulan Oktober 2022, ibadah dan perayaan Natal di bulan Desember 2022, dan ibadah perayaan Paskah di bulan April 2023, maka majelis akan menetapkan panitia Hari Raya Gerejawi. Keempat, tim kerja studi banding toleransi merespon permintaan Majelis Klasis Poso Kota terkait dengan studi banding kontekstual dan toleransi para pendeta seklasis Poso Kota pada bulan April 2023, maka majelis akan menetapkan tim kerja untuk menyambut dan memfasilitasi kedatangan rombongan tersebut. Kelima,
anggota tambahan Hubgermas. Majelis akan menetapkan anggota tambahan untuk melengkapi personil Komisi Hubgermas. Mohon dukungan jemaat untuk rencana penetapan ini. Tuhan memberkati. Buat tangan untuk mahasiswa praktik, disampaikan bahwa masa praktik Nona Novita Tampoma, mahasiswi STT Indonesia bagian Timur Makassar, akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2022. Bagi jemaat dan simpatisan yang akan memberikan buah tangan kepada Nona Novita dapat menyampaikannya kepada yang bersangkutan pada hari Minggu 31 Juli 2022 pukul 10.00 WIB, tempat kapal Rumah Sakit PGI Cikini. Atas perhatian dan kesediaan jemaat diucapkan terima kasih. Agenda pemekaran Pospel Bekasi. Ibadah pemekaran Jemaat GKST Pos Pelayanan Haleluya Bekasi oleh MPH Majelis Sinode GKST akan dilaksanakan pada akhir Juli 2022. Adapun anggota agenda kegiatan menuju pemekaran dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, pertemuan dengar pendapat dengan Ketua Umum Majelis Sinode GKST pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 pukul 9.00 WIB, tempat Aula El Safan. Kedua, pembekalan majelis dan calon majelis jemaat Pospel Bekasi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 10.00 WIB, tempat Aula El Safan. Ibadah pemekaran Pospel Bekasi menjadi jemaat mandiri pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pada pukul 15.00 WIB. Tempat Gedung Gereja GKMI Cempaka Putih, Jalan Cempaka Putih Barat 22 nomor 14 RT 5 RW 7 Jakarta Pusat. Mohon dukungan doa jemaat untuk kelancaran kegiatan-kegiatan di atas. Tuhan memberkati. Rapat Panitia Rapat Klasis Pamona Utara 2023 sehubungan dengan kehadiran dan pelayanan pendeta Klasis Pamona Utara di Jakarta, maka akan dilaksanakan rapat panitia pada hari Minggu 31 Juli 2022 pukul 11.30 WIB, tempat Kapel Cikini. Dimohon kehadiran seluruh panitia dalam rapat ini. Atas perhatian dan kesediaannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Warta Pemuda. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda, dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Pemuda GKST Gloria Jakarta yang tercantum dalam warta PDF. Warta Pembangunan. Warta Panitia Pengadaan Sarana Rumah Ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom Panitia Pembangunan Warta Jemaat Gloria. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan dana pembangunan dapat mengirimkannya ke rekening pembangunan yang tercantum dalam warta PDF. Warta Keuangan Jemaat. Warta Keuangan Jemaat GKST Gloria Jakarta dapat dilihat di halaman terakhir Warta Jemaat Gloria. Persembahan jemaat dapat dikirimkan ke rekening jemaat yang tercantum dalam warta PDF. Himbauan demi menjaga kebersihan gereja dan tempat ini dan lingkungannya, kami menghimbau kita semua agar membuang sampah pada tempatnya. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Bapak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Tambahan keterangan warta, minggu depan ibadahnya hibrid, on-site dan live streaming di Kapel Cikini, akan dipimpin oleh pendeta klasis, dan usai itu Pak Ketua Panitia kita akan melaksanakan pertemuan supaya kita mendengarkan pengarahan-pengarahan lebih lanjut mengenai kesiapan dalam rangka rapat klasis Pamona Utara tahun depan. Yang kedua, tambahan keterangan warta untuk acara-acara dalam rangka pemekaran Pospel Bekasi di tanggal 29 itu ada talk show ya dengan ketua umum dan pendeta klasis secara Zoom ya. Jadi acaranya itu akan dilaksanakan melalui Zoom secara online, dipusatkan di El Safan. Jadi yang akan mengikuti bisa melalui Zoom. Zoom nanti akan di-share, akan dibagikan. Itu tambahan keterangan, terima kasih atas perhatiannya. Baik, mari kita satukan hati untuk mengakhiri kebaktian ini, kita menutupnya dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu pengutusan, Tiada Lebih Indah. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya. Arang aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku, rela ku tinggalkan. Terkasih dalamku, rela ku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semua. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku, rela aku tinggalkan. Terkasih dalamku, rela ku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semua. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Demikian ibadah kita pada saat ini, disilahkan duduk untuk bersaat teduh sejenak. Atas nama majelis yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk ibadah yang boleh kita laksanakan pada hari ini.